Setiap orang punya jatah gagal. Habiskan jatah gagalmu saat muda. Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Orang boleh salah dalam bertindak, asal tidak salah sejak dari pikirannya. Mimpi sebaiknya tidak terlalu jauh sehingga bisa tercapai. Tetapi saat sudah tercapai, orang harus bisa bermimpi lagi. Begitu seterusnya hingga hidup akan selalu indah dan berwarna. Ketika kamu harus membayar biaya yang seharusnya tidak kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurahhatian. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Orang yang bisa mengendalikan emosinya adalah pemenang hidup sejati. Bangkitlah setiap kali kita terjatuh. Bila tidak, pasti akan tertinggal jauh. Orang miskin bukanlah orang yang tidak punya harta. Orang miskin adalah orang yang tidak punya impian. Seseorang yang dekat dengan Allah bukan berarti tidak ada air mata. Dunia ini cukup untuk menampung apapun, namun tidak cukup untuk menampung orang yang tamak dan serakah. Jika ada yang ingin menjadi pengusaha, sebaiknya sedini mungkin jadilah pengusaha. Itu tidak bisa tiba-tiba. Jadi, kalau bekerja, orientasinya harus kepada hasil, bukan kepada proses. Kelihatannya sibuk sekali, tapi menghasilkan apa tidak? Semua berat, tapi bukan tidak mungkin terwujud. Orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Tetap sabar, semangat, dan tersenyum, karena kamu sedang menimba ilmu di universitas kehidupan. Allah menaruhmu di tempatmu yang sekarang, bukan karena kebetulan. Saya doakan Anda gagal dulu, dan saya harapkan Anda tidak menyerah. Indonesia tidak akan bisa mundur. Dia harus maju. Masalah berikutnya adalah ingin cepat atau lambat. Tidak ada rumus kecuali Anda harus berhasil. Harus sukses. Kalau kita gagal, kita bangkit lagi. Kalau kita patah, kita akan bangkit lagi. Seseorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa-masa sulit. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar tentang sebuah keikhlasan. Menghargai perbedaan adalah hal sulit, tetapi harus selalu dilakukan. Miskin bermartabat, kaya bermanfaat. Kesuksesan berawal dari kejelian melihat peluang. Jika buatan dalam negeri sudah cukup memadai, tentunya perlu didukung. Dulu saya kira birokrasi itu sangat jarang rapat. Ternyata sangat rajin rapat
dan bisa sampai pagi. Sayangnya jarang ada hasilnya. Karena memperlakukan perusahaan itu seperti memperlakukan istri, tidak boleh sembarangan. Masyarakat miskin tidak boleh dibiasakan apa-apa gratis. Ini juga merupakan salah satu pendidikan pemberdayaan mereka. Taman bagus, tapi pabriknya tidak bagus, karena pabrik tempat cari uang dan taman tempat buang uang. Berbuatlah untuk orang lain, baru untuk diri sendiri. Orang yang melakukan kesalahan dan tidak berusaha memperbaiknya, sebenarnya dia sedang melakukan kesalahan berikutnya. Hidup bagi orang miskin harus dijalani apa adanya. Hidup itu seperti air mengalir saja. Tapi kalau bisa mengalir yang deras, batu pun kadang bisa menggelundung kalah dengan air yang deras. Itu menangnya orang yang tidak punya cita-cita tinggi sejak awal. Hidupnya lebih fleksibel karena tidak punya cita-cita. Kalau dalam perjalanannya menghadapi batu besar, ia akan membelok. Tapi kalau orang berpegang teguh pada cita-cita, bertemu batu pun akan ditabrak. Ya kalau batunya yang menggelundung. Lah kalau kepalanya yang pecah bagaimana? Belajar, 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 dan belajar lagi. Seperti judul sebuah artikel terbitan Kompas.com, Dahlan Iskan, anak miskin yang jadi menteri. Dahlan Iskan menghabiskan masa kecilnya di sebuah pedesaan. Pada saat itu, hidupnya serba kekurangan. Orang tua Dahlan Iskan bahkan tidak mengingat kapan Dahlan Iskan lahir. Sehingga dia sendiri memilih tanggal kelahirannya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1951, sesuai dengan hari kemerdekaan RI, agar mudah diingat katanya. Sebelum dikenal sebagai sosok penting bagi perkembangan Indonesia saat ini, Dahlan Iskan adalah seorang reporter surat kabar di Samarinda, Kalimantan Selatan. 1 tahun kemudian, pada tahun 1976, Dahlan Iskan beralih profesi menjadi seorang wartawan majalah Tempo. Karirnya berkembang dengan baik, sehingga pada tahun 1982, Dahlan Iskan ditunjuk sebagai pimpinan surat kabar Jawa Pos hingga sekarang ini. Demikian Sobat Sukses dimanapun Anda berada, perjalanan dari seorang Dahlan Iskan dan kata-kata bijak dari Dahlan Iskan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan Sobat Sukses, jangan lupa untuk selalu like, subscribe, share, dan komen jika video ini dianggap bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Sobat Sukses semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.